Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Albi Variasi. Oke, sobat variasi semua. Buat teman-teman yang mungkin ingin memasang atau mengganti head unit di mobilnya, tapi malas pergi ke toko variasi. Nah, sekarang Anda bisa menggantinya sendiri di rumah ya, dengan cara yang sangat mudah tentunya. Tapi kita harus benar-benar mengenali kabel-kabel beserta fungsinya ya. Jadi untuk head unit MP5 seperti ini, seperti yang ada di hadapan kita ini bukan Android ya. Ini MP5 menggunakan flash disk, kemudian memory card serta Bluetooth. Di sini hanya menggunakan, untuk keluaran terbaru menggunakan soket 2 seperti ini ya. Menggunakan soket 2. Satu soket ini untuk pengapian, kemudian satu lagi untuk suara atau speaker ya. Oke, untuk kabel pengapian sendiri itu ada terdiri dari satu kabel ground atau min ya, itu berwarna hitam. Ini bisa kita sambungkan ke kabel ground yang ada, ataupun bisa langsung kita sambungkan ke di body ya, ke warna hitam. Kemudian satu lagi kabel warna kuning, ini kabel baterai, kita sambungkan langsung ke baterai atau aki. Bisa juga kita ambil melalui kabel yang tersedia di perangkat head unit sebelumnya ya. Kabel baterai ini, untuk mengetahuinya kita menggunakan test pen. Untuk kunci kontak kita matikan, kita off-kan, kemudian kita tes kabel yang masih menyala dalam posisi off. Nah, itu berarti langsung ke baterai. Itu kita sambung ke kabel kuning. Kenapa jadi langsung disambung ke kabel baterai tanpa melalui kontak? Jadi kabel kuning ini fungsinya untuk memori penyimpanan ya. Jadi semua sistem atau pengaturan yang ada di head unit itu tersimpan kalau ini tidak diputus. Kalau misalkan ini kita sambungkan ke kunci kontak, begitu dimatikan kontak, di sini kehilangan arus, itu akan memori akan terhapus di sini ya. Jadi misalkan kita udah setting equalizer, kemudian kita misal memutar lagu di flash disk itu sampai ke misal lagu nomor 10, itu begitu kita nyalakan dia akan balik ke awal lagi. Nah, settingan equalizer pun akan kembali standar, akan flat kembali ya. Jadi fungsinya di sini itu menyimpan settingan-settingan maupun daftar putar yang kita mainkan musiknya ya. Dan ini tidak menguras baterai ya. Ini hanya api tunggu dengan watt kecil. Jadi ini fungsinya bukan untuk menyalakan perangkatnya, hanya untuk menyimpan memori tadi. Kemudian yang ketiga itu kabel merah. Kabel merah ini yang kita sambungkan ke ACC melalui kunci kontak ya. Jadi kita cek di kunci kontak dengan posisi ACC, kemudian kita tes menggunakan test pen. Pas menyala berarti itu adalah kabel ACC. Kalau pas di off dia mati. Nah, ini fungsinya untuk menyalakan head unit ya. Jadi kabel yang merah. Misalkan Anda juga mau menggunakan saklar, itu yang disaklar cuman yang merah ini ya. Jangan kabel yang kuning tadi. Jadi yang kuning ini jangan diputus, langsung ke baterai. Dan yang merah ini untuk ACC atau disaklar. Kemudian yang keempat, kemudian berikutnya itu kabel IL ya.
kabel ini posisinya berdampingan dengan kabel ground ya, dari samping kabel ground warna merah, kemudian kabel ini warna oranye. Cuman sebagian ada head unit yang menggunakan kabel ini yang warna hijau ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat nanti petunjuk di perangkatnya. Di bawah perangkat ini ada petunjuk susunan kabel ya. Sini ya. Di sini kabel itu ya A03 ini. Kelihatan nggak? Lampu kontrol line ya. Ini yang untuk kabel tadi berarti warna oranye di sini ya. Nah, ini kita sambungkan ke lampu kota atau lampu senja. Biasanya di kabel perangkat head unit juga tersedia jalur ke lampu senja. Ini fungsinya untuk begitu malam hari kita menyalakan lampu senja atau lampu kota, di sini lampu-lampu tombol sini juga akan menyala. Jadi kan memudahkan kita untuk memencet tombol volume ataupun menu di sini ya. Dan juga di layar sebagian head unit itu akan meredup pas begitu dinyalakan lampu senja atau lampu kota. Fungsinya untuk mengurangi silau begitu malam hari ya kita menggunakan head unit. Itu. Kemudian kabel biru ini untuk ke power atau anten yang menggunakan power. Kalau misal kita tidak menggunakan power tambahan, amplifier misal, ataupun anten yang tidak menggunakan booster, ini tidak usah dipakai ya. Kemudian ada dua lagi yang hijau sama coklat. Sini kabel wheel steer atau untuk kontrol setir di mobil yang menggunakan kontrol di setir ya, kontrol volume ataupun next video. Itu yang disambung kabel 2 ini. Kemudian yang terakhir ini ada kabel reversi atau kabel mundur berbelakang buat sambungan ke perintah kamera belakang ya, warna pink. Ini kebanyakan warna pink ya, untuk masuk ke kamera belakang. Jadi begitu dinyalakan lampu mundur, lampu kamera belakang nyala, ini head unit juga akan pindah ke posisi kamera ya. Oke, ini untuk kabel soket 1 untuk pengertian. Kemudian soket yang kedua ini untuk speaker atau suara ya. Di sini ada 8 kabel berfungsi untuk 4 speaker pintu biasa ya. Untuk mobil yang 4 pintu bisa gunakan 4 speaker. Nah, di sini sendiri ada 4 warna, hijau, putih, abu-abu, kemudian ungu dengan pilihan polos sama strip hitam ya. Jadi untuk yang polos ini untuk positif, yang ada strip hitam untuk negatif ke speaker. Nah ya. Sementara untuk susun sendiri di sini sebelah kiri ya, yang hijau ini untuk kiri belakang, kemudian yang putih untuk kiri depan, kemudian abu-abu kanan depan, serta yang ungu kanan belakang. Oke. Untuk speaker sendiri misalkan kita kurang teliti, pemasangan terbalik antara negatif positif itu tetap mengeluarkan suara ya, cuman suara agak kurang jernih, untuk bassnya kurang bagus, stereo juga hilang ya kalau kita ada salah satu yang terbalik. Jadi kita harus periksa betul-betul untuk yang ada strip seperti ini buat yang negatif atau min, sementara yang polos untuk positif atau plusnya ya. Oke, kiranya sih itu dulu teori mudah untuk memasang head unit sendiri di mobil Anda sendiri. Mungkin
bisa kerjakan sendiri di rumah. Jadi buat Anda yang mungkin beli head unit di toko online, Anda bisa install sendiri tanpa harus pergi ke toko variasi atau teknisi. Caranya sangat mudah tadi ya. Oke, sobat semua, kiranya sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.